Saya akan membahas keris temuan yang biasanya ditemukan di sungai dan di darat, atau di kubur-kubur yang sudah sangat tua. Biasanya orang menyebutnya kubur Buddha. Dengan pengalaman saya yang sangat minim dibandingkan senior-senior yang lain, saya akan membagikan tips, tentunya yang sangat sedikit, apabila ingin membeli atau memahari keris temuan. Jadi begini, apabila ingin membeli keris temuan yang masih kotor, ini keris misalnya masih kebungkus karat semua, kita harus mempunyai insting atau feeling yang kuat. Kita bedakan melalui guh, si, dan rap. Guh itu tangguh. Kira-kira besi yang masih kotor, keris yang masih kotor, kebungkus karat semua, itu kira-kira tangguh mana? Bisa dilihat dari besinya, bilahnya keris, lebar atau kecil, loknya gimana, macam-macam. Si, besinya gimana, masih utuh atau sudah kena. Biasanya yang kena tuh di sini, di wadidang. Ini yang paling rawan kena, karena ini besi atau bilah keris yang paling tipis. Atau waktu penempaan dulu kurang pas, misalnya di sini bocor, waktu nempa kurang pas. Itu kalau sudah beratus-ratus tahun kemakan karat, itu biasanya lubang, jebol, nggak kuat ya kalau tempaannya kurang pas. Rap itu garap. Jadi kira-kira besi kalau masih kebungkus karat itu nanti kira-kira garapnya gimana? Ada bang kacangnya apa enggak? Ada gradingnya gimana? Itu bisa dikira-kira. Harus punya insting yang kuat. Penemuan keris yang bagus itu sulit. Karena kalau menurut saya itu zaman dulu itu sudah dari besinya dulu. Jadi besinya udah bagus, dikerjakan dengan empu yang bagus, besinya bagus, dikerjakan dengan empu yang bagus, ditempa empu yang bagus, digarap sama empu yang bagus, ditemukan di tempat yang pas. Kalau di sungai ya sungai dalam kedalaman tertentu, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu dalam. Kalau di darat ya di tanah, maksud saya di tanah yang kedalamannya tertentu.
tidak terlalu di atas, tidak terlalu di bawah. Itu menurut saya paling sulit, lebih sulit. Kenapa saya bahas keris penemuan? Karena keris temuan itu tidak semuanya benar. Ada yang bikinan. Jadi keris kamardikan diolesi bahan kimia. Tidak saya sebutkan bahan kimianya itu apa. Berkarat semuanya. Seolah-olah keris penemuan, tapi bikinan. Ada model macam kayak gitu. Ada juga yang di model direndam di Blumbang. Apa itu Blumbang? Diparit. Jadi keris direndam di parit bertahun-tahun, ya paling 1-2 tahun lah. Diambil seolah-olah keris penemuan. Istilah kerennya dalam perkerisan itu biasanya disebut karamba, keris karamba. Ada yang model kayak gitu. Jadi apabila Anda pernah merasakan seperti tadi, keris temuan bikinan atau model karamba, Anda pasti ikut tertawa sedikit. Membersihkan keris temuan itu menurut saya yang paling mendebarkan, paling seneng. Ngopi dulu. Ada membersihkan keris temuan itu ada beberapa cara. Ada yang dibakar, bisa pakai kompor gas, yang pakai uos itu bisa. Ada yang pakai pesalen, pesalen itu di tempat-tempat pandai itu dibakar, bisa. Ada yang pakai HCl, HCl sulit belinya, harus di toko kimia. Yang paling mudah di toko-toko sebelah itu ya Vixal, lebih mudah, lebih praktis, direndam. Ada yang pakai manual, ada yang direndam di pace atau di air kelapa, atau yang langsung dibersihkan pakai jeruk sabun abu gosok, gosok terus, cuci lagi, gosok terus, pagi siang sore tidak makan, bersihin keris terus, tahu-tahu kakinya pegel. Capek tapi seneng. Itulah pengalaman saya pribadi yang sangat minim. Tentunya bisa untuk menambah wawasan bagi teman-teman yang sering atau membeli keris temuan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.